Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 22251900080 dari kelas A. Akan menjelaskan terkait 2.4 aplikasi sifat supremum pada mata kuliah analisis real. 2.4.1 Contoh A. Misalkan S adalah subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas atas, dan misalkan A adalah sembarang bilangan di R. Tentukan himpunan A ditambah S sama dengan himpunan A ditambah S kecil dan S kecil elemen dari S. Tunjukkan bahwa supremum A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S. Buktinya, misalkan U sama dengan supremum S, di mana X kurang dari sama dengan U, dan S kecil elemen S. Maka kita mempunyai A ditambah X kurang dari sama dengan A ditambah U. Karena A ditambah U merupakan batas atas dari A ditambah S, maka supremum A ditambah S kurang dari sama dengan A ditambah U. Jika V sebarang atas dari himpunan A ditambah S, maka A ditambah X kurang dari sama dengan V untuk semua X elemen S. Maka X kurang dari sama dengan V dikurangi A untuk X elemen S akan mengakibatkan U sama dengan supremum S kurang dari sama dengan V dikurangi A, sehingga A ditambah U kurang dari sama dengan V. Maka supremum A ditambah S sama dengan A ditambah supremum S. Terbukti. Selanjutnya yang B, jika A dan B subset tak kosong dari R yang memenuhi sifat A kurang dari sama dengan B untuk A elemen dari A besar dan semua B elemen dari B. Tunjukkan bahwa supremum A kurang dari sama dengan infimum B. Untuk buktinya, diberikan B elemen B besar, maka kita mempunyai A kurang dari sama dengan B untuk semua A elemen A besar. Ini berarti B adalah batas atas dari A besar, sehingga supremum A kurang dari B. Karena berlaku semua B elemen B besar, maka supremum A adalah batas bawah dari B. Jadi, supremum A kurang dari sama dengan infimum B, maka terbukti. Selanjutnya 2.42, yaitu contoh. Misalkan F dan G adalah fungsi bernilai real dengan domain D subset R. Lalu kita asumsikan bahwa F dan G itu terbatas. Untuk yang A, jika Fx kurang dari sama dengan Gx untuk semua X elemen D, maka supremum GD. Lalu untuk yang B, jika Fx kurang dari sama dengan Gy untuk semua X dan Y itu elemen D, maka supremum Fd kurang dari sama dengan supremum GD. Lalu untuk yang C, perlu dicatat bahwa hipotesis yang A atau Fx kurang dari sama dengan Gx untuk semua X elemen D, pada hipotesis yang B atau Fx kurang dari sama dengan Gy tidak menghasilkan hubungan antara supremum Fd dan infimum Gd. Sebagai contoh, bila Fx sama dengan X pangkat 2 dan Gx sama dengan X, dengan D sama dengan himpunan X elemen R. Lalu X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 1. Maka Fx kurang dari sama dengan
Gx untuk semua X elemen D, tetapi supremum Fd sama dengan 1 dan infimum Gd sama dengan 0, serta supremum Gd sama dengan 1. Sehingga hipotesis yang A dipenuhi dan hipotesis yang B tidak terpenuhi. Selanjutnya, 2.4.3 yaitu sifat Archimedes. Teoremanya, jika X elemen R, maka terdapat Nx elemen N, sehingga X kurang dari Nx. Untuk membuktikannya, kita menggunakan bukti dengan kontradiksi. Andaikan pernyataan tersebut salah, maka terdapat Nx kurang dari sama dengan X untuk semua N elemen dari N. Sehingga X merupakan batas atas dari himpunan Nx. Karena himpunan Nx memiliki batas atas dan berdasarkan sifat kelengkapan bilangan real, maka himpunan tak kosong N memiliki supremum, yaitu U elemen R. Dengan kata lain, himpunan Nx memiliki supremum. Untuk U dikurangi 1 kurang dari S dengan S elemen dari S besar, di mana bilangan ini lebih kecil dari U. Maka U dikurangi 1 bukan batas atas dari N, sehingga terdapat M elemen N dengan U dikurangi 1 kurang dari M. Pertidaksamaan U kurang dari M ditambah 1 elemen N merupakan kontradiksi dengan pernyataan bahwa U adalah batas atas dari N, sehingga pengandaian bahwa Nx kurang dari sama dengan X adalah salah. Maka terbukti. Selanjutnya, 2.4.4 eksistensi akar 2. Teoremanya, terdapat bilangan real positif sehingga X pangkat 2 sama dengan 2. Untuk membuktikannya, kita menggunakan bukti dengan kontradiksi. Misalkan, S sama dengan himpunan S elemen R dengan S lebih besar dari 0 dan S pangkat 2 kurang dari 2. Karena 1 elemen S, maka himpunan S itu tidak kosong. Selain itu, S terbatas di atas oleh 2, karena jika T lebih besar dari 2, maka T pangkat 4 lebih besar dari 4, sehingga T bukan elemen S. Berdasarkan aksioma urutan, maka S mempunyai supremum. Kita misalkan X sama dengan supremum S, maka akan dibuktikan X pangkat 2 sama dengan 2. Karena kita menggunakan bukti dengan kontradiksi, maka andaikan X pangkat 2 kurang dari 2, maka 2 dikurangi X pangkat 2 lebih besar dari 0. Kita pilih N elemen dari N. Sedemikian sehingga N lebih besar dari 2X ditambah 1 per 2 dikurangi X pangkat 2. Akibatnya, X ditambah 1 per N dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X per N ditambah 1 per N pangkat 2. Sehingga kurang dari sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X per N ditambah 1 per N sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 per N dikali 2X ditambah 1. Kurang dari X pangkat 2 ditambah 2 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 2. Ini berarti X ditambah 1 per N elemen S. Hal ini bertentangan dengan X sebagai batas atas. Lalu, kita andaikan X pangkat 2
lebih besar dari 2. Maka X pangkat 2 dikurangi 2 lebih besar dari 0. Kita pilih M elemen N sedemikian sehingga M lebih besar dari 2X per X pangkat 2 dikurangi 2. Akibatnya, X dikurangi 1 per M dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 2 dikurangi 2X per M ditambah 1 per M pangkat 2. Lebih besar X pangkat 2 dikurangi 2X per M. Lebih besar X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 2. Ini berarti X dikurangi 1 per M adalah batas atas S. Hal ini bertentangan dengan X sebagai supremum S. Karena kemungkinan X pangkat 2 kurang dari 2 dan X pangkat 2 lebih besar dari 2 bertentangan, maka kita harus memiliki X pangkat 2 sama dengan 2. Maka terbukti. Selanjutnya 2.4.5. Sifat kepadatan bilangan rasional pada R. Teoremanya, jika X dan Y elemen R dengan X kurang dari Y, maka terdapat R elemen Q. Sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Buktinya, tanpa mengurangi keumuman, kita asumsikan bahwa X lebih besar dari 0. Berdasarkan sifat Archimedes, terdapat N elemen N, sedemikian sehingga N lebih besar dari 1 per Y dikurangi X. Akibatnya adalah NY dikurangi NX lebih besar dari 1. Berdasarkan akibat 2, untuk NX lebih besar dari 0, terdapat M elemen N. Sedemikian sehingga M dikurangi 1 kurang dari sama dengan NX kurang dari M. Perhatikan bahwa M kurang dari NY. Karena M kurang dari sama dengan NX ditambah 1 dan NX ditambah 1 kurang dari NY, maka diperoleh NX kurang dari M kurang dari Y. Sehingga R sama dengan M per N memenuhi X kurang dari R kurang dari Y, maka terbukti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.